Hai, kembali lagi di Bain Studio Class di sini. Di sini kita akan mencoba untuk pembuatan sebuah rangka atap. Dengan di sini atapnya adalah atap pelana ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat atapnya adalah seperti ini. Oke. Untuk pembuatan atap di dalam ArchiCAD itu sangat sederhana. Kita bisa masuk ke design, kemudian roof extras. Di sini ada roof maker dan kita akan aktifkan Show Roof Maker Toolbox, sehingga nanti akan muncul toolbox seperti ini. Toolbox ini berisi yang pertama kita bisa membuat kaso, kemudian kita juga bisa membuat banyak kaso sekaligus. Di sini juga kita bisa membuat hip valley rafter atau kita sebut dengan list plank ya. Kemudian di sini juga ada trimmer, ada purlin. Purlin ini adalah gording, kita bisa bikin untuk ring juga dari sini juga. Kemudian di sini juga ada eaves purlin atau ring balok ya. Kemudian collar beam dan juga tie beam. Kita di sini akan membuat rangka atap secara manual di sini. Atau misalnya kalian ingin langsung cepat, kalian bisa menggunakan Roof Wizard juga. Tetapi di sini kalian perlu untuk men-setting semuanya secara langsung ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat yang lebih manual. Kita akan menggunakan metode yang manual. Kita akan masukkan satu-satu. Yang pertama mungkin kita akan masukkan untuk bagian knocknya dulu ya, boarding yang bagian di atas. Kita akan create purlin. Kemudian kita klik salah satu aja ya untuk roofnya. Saya di sini. Nah, di sini saya akan masukkan untuk size-nya adalah 100 atau 10 cm dikalikan 160. Dan dia akan ada di bawah dari si kasonya. Oke. Dia akan nanti seperti ini. Lalu elevation-nya saya kasihkan ke 0. Di sini saya akan pindahkan dia ke bagian atap, tetapi dia adalah nanti sebagai di sini akan saya masukkan sebagai knock. Struktur atap knock. Lalu klik OK. Dan saya klik di bagian tengah ini, garis pada bagian pelana. Maka dia nanti akan di situ. Dan kalau kita lihat ke 3D, dia akan jadi di bagian sini. Oke, mungkin ini untuk yang layer atapnya kita akan sedikit kasih perubahan ya. Untuk atapnya kita akan jadikan dia wire mesh. Oke. Jadi kita bisa melihat dengan jelas seperti ini. Untuk ini juga kita akan jadikan dia wire. Jadikan dia wireframe terlebih dahulu. Oke, lalu kita kembali lagi ke tampilan 2 dimensi. Lalu kita juga akan membuat ring balok ya. Kita akan buat ring balok terlebih dahulu. Ring balok dengan dimensinya yang sama. Lalu kita klik saja di bagian tengah dari as dinding tersebut. Begitu juga untuk sisi yang sebaliknya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di 3D, sekarang kita mempunyai seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu kita akan tambahkan kaso teman-teman. Kita akan tambahkan kaso dengan jumlah yang langsung banyak. Maka kita akan klik OK, klik ke bagian roofnya, lalu kita akan jadikan dia ke distance fix. Teman-teman bisa ganti ini apapun yang mungkin dirasa lebih pas ya. Di sini saya akan menggunakan distance fix, di mana maksimal distance-nya adalah 80 cm dan untuk ukuran dari si kasonya adalah 40 x 60. Dan dia tipenya yang vertikal, jadi nanti potongannya dia adalah vertikal. Kalian juga bisa membuat dia perpendicular atau tegak lurus ya. Jadi dia nanti munculnya adalah
kayak seperti ini. Dan untuk di ifs-nya saya juga akan dia potong yang vertikal seperti ini. Oke, lalu di sini saya tidak aktifkan untuk soft fit seperti ini ya. Jadi saya tidak membutuhkan ini, sehingga saya nonaktifkan saja. Lalu kita akan klik OK. Untuk kasonya saya akan bikin atau saya akan buat dia mempunyai jarak ya dari yang awal sampai dengan yang akhir, sehingga saya akan atur menggunakan guidelines terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Lalu saya tarik ke sebelah kanan, mungkin di 20 cm saja. Yang bagian sana juga seperti itu. Kita kasih offset untuk ke arah dalam ya, 20 cm. Lalu kita bisa klik saja dari titik ini ke titik ini, maka dia akan membuat kaso pada sisi sebelah sini seperti ini nanti tampilannya. Oke, kita sudah punya kaso sekarang. Lalu kita juga akan buat kaso di sebelah sisi sebaliknya ya. Kita juga akan buat itu tersebut. Kita tidak akan membuat dengan mirroring ini ya. Walaupun kita bisa mirroring saja langsung, tetapi kita di sini akan full menggunakan ini. Maka kita klik lagi untuk yang multiple rafter. Klik di sini, oke. Lalu kita klik dengan di bagian pojok sini sampai ke sini, sehingga kaso kita sudah pas seperti ini. Seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke, ini kasonya dia masih ada di bagian layernya si atap ya. Jadi kita akan mengubah layernya terlebih dahulu. Kita akan pindahkan dia ke bagian kaso. Oke, seperti ini ya. Sudah mulai terlihat ya teman-teman ya. Lalu kita akan tambahkan rank. Kita akan tambahkan rank dan juga nanti kita akan tambahkan gording, teman-teman. Oke, untuk rank pertama-tama kita akan menggunakan perlins lagi ya, teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan perlin. Lalu kita klik saja di atapnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk yang ranknya, kita mungkin di sini akan kasih yang ukurannya kecil aja ya, 20 x 30 atau 2 cm x 3. Kemudian kita akan kasih ke top of rafter, teman-teman. Pada waktu kita klik top of rafter, maka nanti secara otomatis dia akan terrotasi perlinnya, sehingga itu kita bisa gunakan dia sebagai rank. Dan di sini kita akan pindahkan dia ke atapnya adalah untuk struktur rank. Lalu kita oke. Lebih baik apabila teman-teman misalnya ingin membuat rank, kalian sudah tentukan terlebih dahulu jaraknya di sini ya. Atau kalian nanti juga bisa menggunakan cara yang akan saya gunakan. Kita klik saja secara acak di bagian mana, seperti ini misalnya ya. Lalu kita buat potongan. Kita akan membuat potongan di sini. Arahkan ke sana, sehingga nanti kita bisa melihat di mana rank kita seperti ini ya. Nah, di sini kita akan nonaktifkan untuk layer sila atap ya. Jadi layer atap ini akan kita nonaktifkan terlebih dahulu karena kita ingin melihat si rank ini. Oke, ranknya akan ada di sini, dimana itu letaknya terlalu jauh ya. Jadi kita akan taruh dia di sini, di atas dari si kaso. Sepertinya kasonya tadi, kasonya apakah ukurannya sudah benar? Oke, kembali lagi ke potongan. Oke, di sini baru kita nanti atur jaraknya gitu ya. Kita bisa menggunakan multiply
atau Ctrl U. Di sini kita akan menggunakan increment and spread. Lalu kita oke saja. Dan kita bisa tarik saja langsung ke bawah atau kita atur dulu ukurannya ya. Jadi di sini kita akan atur dia di jarak 30 cm misalnya ya. Nanti bisa kalian sesuaikan dengan atap masing-masing ya. Apabila memang membutuhkan jarak tertentu, maka kalian bisa atur. Saya akan atur per masing-masing ring itu di jarak 30 cm. Lalu saya tarik aja ke bawah seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah, kita bisa mirror saja seperti ini. Sehingga kita akan punya atap rangkanya adalah seperti ini. Nah, ini di sini masih kurang ada gording ya. Di sini bagian gording mungkin kita akan tambahkan gording. Oke. Nah, untuk gordingnya kita akan kasih atur jarak ya. Jadi di sini kita punya jarak tertentu dari si nok sampai dengan si ring balok 3 meter. Berarti kita akan atur jaraknya nanti di sekitar 1500 aja ya. Jadi kita kasih tengah-tengahnya itu kita kasih gording. Kita masih create purlin. Lalu kita klik ke atapnya. Kita klik ke atapnya. Untuk dimensinya saya masih kasih dimensi yang sama dengan gording yang lainnya ya. Tapi yang sini kita nonaktifkan. Dan kita yang aktifkan untuk yang rotate purlinnya saja. Sehingga nanti dia bentuknya adalah seperti ini. Atau teman-teman mau menggunakan bentuknya tetap seperti ini juga nggak apa-apa. Bebas. Di sini saya akan gunakan dia yang berputar seperti ini. Jadi akan ada di bawah, tetapi dia berputar seperti ini. Oke, ini mungkin saya akan sedikit kurangi di 120 mungkin. Yang ini adalah 80. Dan dia akan masuk ke bagian gording. Kita akan tempatkan dia di bagian sini ya. Kita akan tempatkan dia terlebih dahulu di situ. Lalu kita kembali ke potongan. Kita lihat dia ada di situ ya. Kita bisa sesuaikan apakah itu sudah di tempat yang sesuai yang kita inginkan atau tidak. Kita bisa lihat atur jaraknya. Oke, di sini 3500 berarti saya mungkin akan kasih ke 1700 saja. 1750. Seperti itu, lalu kita juga mirrorkan dia. Seperti ini. Ini ada tempat kita yang tadi ya, atapnya. Misalnya kalian ingin ini ada di atasnya, maka kalian bisa turunkan si dindingnya atau keseluruhan dari rangka atapnya ini kalian naikkan saja, teman-teman. Jadi kita akan mempunyai atap yang seperti ini nih. Atap kita ini sudah lengkap ya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan. Oke, seperti itu saja untuk pembuatan atap di dalam ArchiCAD. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya.